4231. Orang yang berteriak kepada Long Chen adalah seorang prajurit Dragon Blood. Dia berteriak sekuat tenaga dari ujung panggung bela diri, diliputi emosi. Pada awalnya, keadaan terlalu kacau baginya untuk bisa melihat Long Chen di tengah kerumunan. Namun, teratai api pemusnahan dunia milik Long Chen bertindak sebagai suar dan langsung menarik perhatiannya. Dia segera mengenali kartu andalan Long Chen yang ampuh ini. Terlebih lagi, prajurit Dragon Blood ini tidak sendirian, sekelompok prajurit Dragon Blood juga memanggil Long Chen. Sebelumnya, Long Chen bertanya-tanya mengapa begitu sedikit saudara laki-lakinya yang berhasil bersatu kembali kali ini. Ternyata, sebagian dari mereka pernah berada di sini, di dunia cermin. Sekarang kedua dunia telah bergabung, semakin banyak prajurit Dragon Blood yang bersatu kembali. Sekarang Long Chen telah muncul di depan mereka langsung melompat dan ingin melintasi seluruh panggung bela diri untuk menghubunginya. Tunggu aku, Long Chen berteriak dan mengepakkan sayap kunpengnya, mengarahkan pedang Ming Hong ke depannya. Dia kemudian menembak, tubuhnya berputar cepat seperti bor, melenyapkan makhluk gelap apapun yang menghalangi jalannya. Long Chen sangat cepat dan tak terhentikan. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah melintasi setengah panggung bela diri, melewati pusatnya. Dalam perjalanannya, tidak diketahui berapa banyak makhluk gelap yang telah dia bunuh. Kali ini, sejumlah besar ahli, baik di dalam maupun di luar panggung bela diri, tercengang. Mereka tidak dapat memahami teknik yang digunakan Long Chen untuk melenyapkan makhluk gelap. Riak-riak aneh mengalir dari ujung pedang Long Chen, menyatu menjadi penghalang cahaya yang menyerupai ujung tombak. Makhluk gelap apapun yang menyentuhnya akan dibunuh. Itu bukanlah seni magis umat manusia. Itulah kemampuan Dewa Ras Kunpengku, Kunpeng Voidbreaker. Manusia kecil ini harus dibunuh, raung seorang ahli ras Kunpeng dari luar panggung bela diri. Fakta bahwa sayap ras Kunpeng telah disempurnakan oleh manusia merupakan sumber aib bagi ras Kunpeng. Selain itu, Long Chen saat ini sedang mewujudkan kemampuan surgawi yang hampir hilang dalam ras Kunpeng. Pengungkapan ini membuat mereka terkejut sekaligus marah. Harus diketahui bahwa kemampuan surgawi ini jarang muncul pada ras Kunpeng, hampir seperti legenda. Kunpeng Voidbreaker adalah salah satu seni gerak terkuat ras Kunpeng. Dikabarkan bahwa ketika teknik ini disempurnakan hingga mencapai puncaknya, teknik ini dapat menembus bintang-bintang, melampaui batas-batas dunia, dan memberi pengguna kemampuan untuk menjelajahi kosmos. Oleh karena itu, fakta bahwa Long Chen memamerkan teknik ini di depan mata mereka membuat mereka iri, meningkatkan rasa malu mereka. Sialan umat manusia, kamu berani menghujat ras Kunpengku. Mati. Ketika Long Chen melewati area tengah, kekosongan tiba-tiba terbelah, memunculkan sosok yang sangat besar, Kunpeng raksasa. Hanya dengan melebarkan sayapnya, ia menghancurkan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kunpeng yang sangat besar kemudian menghalangi jalan Long Chen. Itu adalah ahli ras Kunpeng yang menakutkan, seseorang yang sudah marah setelah gagal mendapatkan manik keberuntungan karma. Oleh karena itu, saat melihat Long Chen menggunakan kemampuan surgawi ras Kunpeng, kemarahannya hanya bisa dilancarkan padanya. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya, dan cahaya surgawi mengalir melalui bulunya. Saat berikutnya, pisau tajam yang sangat besar diludahkan ke Long Chen. Serangan itu sangat cepat dan tepat, membuat Long Chen tidak punya ruang untuk bermanuver. Semua orang langsung tahu bahwa ini adalah ahli sejati dengan pengalaman pertempuran yang luas. Saat pancaran cahaya surgawi yang mengelilingi Long Chen berbenturan dengan pedang tajam itu, pemandangan mengejutkan pun terjadi. Sinar cahaya surgawi yang berputar dari Long Chen menembus langsung melalui mulut Kunpeng yang terbuka dan keluar dari belakang kepalanya. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar langsung menghancurkan tubuh Kunpeng itu. Apa? Tangisan kaget bergema di seluruh area. Kunpeng itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Long Chen. Long Chen sepertinya mengabaikannya sepenuhnya, menghancurkan serangannya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Yang paling kaget adalah para ahli ras Kunpeng. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya pisau tajam itu, namun Long Chen dengan mudah menghancurkannya. Ketika dua kemampuan surgawi mereka bentrok, bilah tajam itu langsung melemah. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal, perbedaan peringkat antara kedua kemampuan surgawi ini begitu besar sehingga salah satunya hancur total. Dalam ras Kunpeng, terdapat hierarki yang ketat, sebagian ditentukan oleh kemurnian garis keturunan seseorang dan sebagian lagi oleh peringkat kemampuan surgawi mereka. Bagaimanapun, kemampuan surgawi yang sama dapat menunjukkan tingkat kekuatan yang berbeda-beda ketika digunakan oleh individu yang berbeda. Jika kemampuan surgawi Kunpeng yang terbunuh itu telah mencapai tingkat ketiga, maka kemampuan surgawi Long Chen pasti telah mencapai tingkat kelima. Perbedaan satu peringkat antara kemampuan surgawi akan menyebabkan kemampuan surgawi yang lebih lemah dihancurkan. Fenomena semacam ini tidak umum terjadi pada umat manusia tetapi sering terlihat pada ras binatang iblis. Karena Long Chen mampu membunuh Kunpeng itu dengan begitu mudah, penguasaan kemampuan surgawi mereka pasti jauh di atas Kunpeng. Hasil ini membuat banyak ahli Kunpeng merasa tidak nyaman.
Fakta bahwa manusia biasa dapat menggunakan kemampuan surgawi mereka sedemikian rupa merupakan aib yang tidak dapat ditoleransi bagi seluruh ras Kunpeng. Gangguan ini tidak menghentikan atau bahkan memperlambat Long Chen. Dia terus melaju di udara. Dalam beberapa napas berikutnya, setelah membunuh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen telah melintasi seluruh panggung bela diri dan akhirnya tiba di sisi umat manusia di dunia lain. Bos! Para prajurit Dragon Blood datang menyerbu, mata mereka merah dan bahkan suara mereka tercekat oleh isak tangis. Demikian pula, Long Chen juga emosional. Dia kemudian meraih dan memeluk mereka satu persatu sekuat yang dia bisa. Para prajurit Dragon Blood ini tidak tahu bahwa Long Chen ada di sisi lain. Melihat dia datang begitu tiba-tiba, reuni ini menyebabkan air mata tumpah ke tanah. Setelah itu, Long Chen menghitung cepat dan melihat ada hampir 3.000 prajurit Dragon Blood di sini, pada dasarnya semua saudaranya yang belum pernah dia lihat di 3.000 dunia. Selain itu, kekuatan mereka sangat tidak seimbang. Cukup banyak dari mereka yang memiliki aura sangat lemah dan bahkan belum mencapai level Supremes. Jika dilihat lebih dekat, beberapa saudara laki-lakinya bahkan mengenakan pakaian compang-camping dan armor yang retak, yang menunjukkan bahwa mereka menghadapi tantangan berat tanpa akses terhadap sumber daya yang baik untuk pertumbuhan. Saudaraku, ini berat bagimu, kata Long Chen, emosinya meningkat. Melihat saudara-saudaranya yang berdarah panas dalam keadaan seperti itu sungguh menyayat hati. Banyak dari mereka yang tidak terlalu kuat, dan Long Chen bertanya-tanya berapa banyak situasi berbahaya yang mereka hadapi dalam perjalanan untuk mencapai titik ini. Meski lemah, mereka masih bisa datang ke sini hanya untuk bertemu kembali dengannya. Memikirkan hal ini, Long Chen dipenuhi rasa bersalah. Long Chen sangat menyayangi saudara-saudaranya, mereka semua adalah rekan yang luar biasa. Namun, mau tak mau dia merasa telah mengecewakan mereka sebagai pemimpin. Mereka harus menanggung begitu banyak penderitaan dalam perjalanan mereka. Jika ini sangat sulit, mengapa tidak mati saja dan menyelesaikannya? Apakah Anda ingin tuan ini mengirim Anda dalam perjalanan? Saat Long Chen dan yang lainnya tenggelam dalam emosi mereka, sebuah suara menyeramkan terdengar. 4232. Long Chen dan para prajurit Dragon Blood sedang berbicara ketika sebuah suara yang memekakkan telinga terdengar, membuat marah semua prajurit Dragon Blood. Mereka kemudian menoleh untuk melihat sekelompok ahli manusia berjubah kuning di dekatnya. Mereka sangat norak. Warna kuning ini biasanya diperuntukkan bagi para kaisar, diyakini terkait erat dengan keberuntungan karma mereka. Tanpa keberuntungan karma yang sesuai, sebagian besar kultivator tidak akan memakai warna kuning ini. Di kerajaan burung Vermilion, Long Chen telah mengetahui asal-usul jubah kuning ini. Semua anak kekaisaran mengenakan pakaian berwarna kuning bukan hanya sebagai simbol status tetapi sebagai kelanjutan keberuntungan karma. Bahkan jika kerajaan burung Vermilion dihancurkan, selama garis keturunan kekaisaran masih ada, mereka akan terus mengenakan jubah kuning untuk membuktikan bahwa percikan warisan mereka belum padam. Namun, jika mereka begitu takut memperlihatkan status mereka sehingga tidak berani mengenakan jubah kuning ini, maka percikan terakhir dari keberuntungan karma garis kekaisaran mereka akan hilang, bersama dengan harapan untuk bangkit kembali. Baru setelah Long Chen mengetahui hal ini di kerajaan burung Vermilion, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xia Guhong selalu mengenakan jubah kuning. Intinya, Xia Guhong tidak meninggalkan semua harapan untuk kebangkitan Grand Xia. Para ahli di luar panggung bela diri terkejut melihat orang-orang ini. Mereka hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Keturunan kaisar manusia. Kali ini, bahkan para senior dari Akademi Cakrawala Tinggi pun tergerak. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini. 5 kaisar pernah berkuasa, menindas semua faksi. Aku tidak menyangka keturunan kaisar manusia akan muncul di sini. Selanjutnya, lihatlah cincin surgawi keberuntungan karma di belakang kepala mereka. Itu bersinar terang. Garis keturunan mereka sudah mulai bangkit kembali, kata wakil kepala istana. Warisan dari 5 kaisar manusia agung sebagian besar hilang tanpa jejak, dengan satu-satunya pengecualian yang diketahui adalah keturunan kaisar manusia Grand Xia, yang tinggal secara eksklusif di dalam istana Dewa Anggur. Sebenarnya aku berpikir bahwa warisan 5 kaisar telah hilang, dan hanya garis keturunan Grand Xia yang berada di ambang kepunahan. Oleh karena itu, sungguh menakjubkan menyaksikan kemunculan keturunan kaisar manusia lainnya sekarang. Aku penasaran dari garis mana mereka berasal, renung Ibu Bai Sisi. Kaisar manusia Grand Xia adalah nenek moyang Xia Guhong. Legenda mengatakan bahwa selama kebangkitan umat manusia, mereka memunculkan 5 kaisar manusia, sebuah era yang ditandai sebagai puncak kejayaan manusia. Mereka membawa perdamaian ke 4 penjuru dunia, menaklukkan seluruh negeri, dan mendapatkan pengakuan dari berbagai ras, menjadikan umat manusia sebagai penguasa tertinggi. Namun, satu pertempuran kuno menyebabkan umat manusia menurun. Sudah lama sekali sehingga tidak ada penelusuran akarnya, meninggalkan orang-orang tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang telah terjadi. Bagaimanapun juga, kemunculan kembali garis keturunan kaisar manusia,
dengan cara yang luar biasa, seharusnya membawa kegembiraan bagi umat manusia. Namun, karena beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, keturunan mereka sebenarnya berkelahi dengan Long Chen, menyebabkan pihak Akademi Cakrawala Tinggi khawatir. Dalam panggung bela diri, para prajurit Dragon Blood memelototi mereka, jumlah mereka mencapai ratusan ribu. Yang memimpin kelompok ini adalah seorang pemuda pucat yang memancarkan aura arogansi sedingin es. Meskipun masih muda, matanya memiliki aura seseorang yang telah menyaksikan transformasi dunia. Meskipun aura orang ini agak tertutup, dia tidak salah lagi memiliki tekanan kekaisaran di sekelilingnya, udara yang mulia. Berdiri di tengah kerumunan, dia tampak seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Sepertinya dia adalah seorang kaisar, dan meskipun mereka berdiri pada ketinggian yang sama, entah bagaimana orang harus menghormatinya. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan dingin. Kata-kata tajam itu pun terucap dari mulutnya. Wajah yang sangat menarik. Apakah menurut Anda cangkang kura-kura kuning akan melindungi kepala Anda agar tidak terpenggal? Karena kita semua adalah bagian dari umat manusia, saya akan memberikan satu peringatan kepada Anda. Jangan memprovokasi saya. Saya tidak peduli penyakit apa yang Anda derita, kata Long Chen dengan dingin. Long Chen tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi bahkan jika dia tahu, itu tidak masalah. Agar orang ini memprovokasi dia entah dari mana, dia jelas sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Long Chen bisa merasakan aura pemuda ini sangat kuat, tapi dia tidak peduli. Tidak memprovokasi siapapun bukan berarti dia takut akan masalah. Betapa kurang ajarnya. Untuk berani meremehkan keturunan kaisar manusia, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa 9 generasi keluargamu akan dieksekusi, kata salah satu keturunan kaisar manusia. Kebanyakan dari mereka terprovokasi oleh tanggapan Long Chen. Namun, Long Chen tidak mau repot-repot memperhatikan orang yang mengancamnya. Bahkan jika orang itu bukan seorang idiot, dia tidak jauh lebih baik daripada pemuda sombong itu. Saya tidak peduli jika Anda sudah terkubur terlalu lama, menyebabkan kepala Anda terpengaruh, tapi saya akan mengulanginya sekali lagi. Jangan memprovokasi saya, atau saya jamin Anda akan menyesalinya, kata Long Chen kepada pemimpin mereka. Setelah Long Chen mengatakan ini, banyak ahli menyadari. Pantas saja beberapa dari orang-orang ini memiliki aura yang sangat aneh. Keturunan kaisar manusia ini kemungkinan besar adalah seorang ahli tersegel. Namun, itu bukan hanya dia. Cukup banyak ahli di sisinya juga harus menjadi ahli yang disegel. Adapun kapan mereka disegel, tidak ada yang bisa menebaknya. Kemungkinan besar, mereka dibangunkan untuk konvensi Sage King ini. Bagaimanapun juga, aura mereka berbeda dari para ahli di era saat ini, jadi kemungkinan besar mereka adalah jenius surgawi dari zaman kuno. Pengungkapan ini mengejutkan beberapa orang, tetapi yang benar-benar mengejutkan mereka adalah pandangan tajam Long Chen yang langsung memahami fakta ini. Pada saat ini, para senior Akademi Cakrawala Tinggi menghela nafas dalam hati. Mendengar kata-katanya yang berisi bubuk mesiu, mereka tahu bahwa Long Chen telah memicu musuh kuat lainnya, dan musuh yang sangat menakutkan. Hahaha, keturunan kaisar manusia itu tertawa, suaranya penuh arogansi. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya, tetapi saya pernah mendengar tentang Anda. Saya tahu Anda sangat sombong, namun saya terutama menyukai orang yang sombong. Saya, Yan Wuji, akan menyatukan umat manusia, mengakhiri era pertarungan sampah demi supremasi. Untuk melakukan itu, saya membuang sampah membandel yang tidak dapat dikendalikan. Kamu akan menjadi yang pertama. Keluarga Yan. Jadi dia adalah keturunan kaisar manusia Grand Yan, Yan Nantian. Saat orang ini memberitahukan namanya, banyak orang yang berteriak. Jadi dia adalah keturunan kaisar manusia kekaisaran Grand Yan yang termasyur. Mereka akhirnya mengetahui asal-usulnya. Dari 5 kaisar, kekuatan kaisar manusia Grand Yan berada di peringkat kedua, dan dia berseteru dengan kaisar manusia Grand Xia. Namun, karena kaisar manusia Grand Xia memiliki burung pipit naga Grand Xia, kaisar manusia Grand Yan selalu ditindas. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kaisar manusia Yan Agung adalah yang terkuat, dan jika dia memiliki item suci primal chaos, dia akan menjadi pemimpin dari 5 kaisar manusia, komentar seorang tetua. Kedengarannya tidak benar. Jika kedua kaisar manusia berseteru dan kaisar manusia Grand Xia memiliki item suci kekacauan utama, kenapa dia tidak membunuh kaisar manusia Grand Yan dan mengakhiri perseteruan itu? Orang lain menimbulkan kecurigaan. Karena seseorang tidak mengizinkannya melakukan itu. Orang mana yang bisa membuat kaisar manusia patuh mendengarkan perintah mereka? Namun, tidak ada jawaban. Tidak diketahui apakah dia tidak tahu atau dia tidak berani mengatakannya. Yan Wuji mengejutkan semua orang ketika dia melaporkan statusnya, memicu gelombang diskusi dari orang-orang di sekitar. Namun, Long Chen hanya tertawa. Anda ingin mempersatukan umat manusia. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Ki penguasamu tidak ada bandingannya dengan kakak Xia Guhong. Kamu kenal Xia Guhong? Tiba-tiba, niat membunuh meledak dari Yan Wuji,
menyebabkan orang-orang di sisinya segera mengepalkan senjatanya. 4233. Di hadapan niat membunuh Yan Wuji dan rakyatnya yang tinggi, Long Chen dengan acuh tak acuh menjawab. Dia adalah kakak laki-lakiku. Di mana dia sekarang? Tuntut Yan Wuji dengan marah. Apakah kamu berencana mengirim dirimu sendiri ke kematian? Tanya Long Chen dengan nada menghina. Yang mulia, izinkan saya menangkapnya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa memaksa dia untuk membuka mulut, kata salah satu pengikut Yan Wuji, seorang Triple Supreme dengan ki kekacauan utama yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Cahaya surgawi 3 warnanya mengguncang langit dan bumi, memancarkan tekanan yang menakjubkan. Merasakan kekuatannya, banyak ahli yang terkejut. Orang ini tidak lebih dari salah satu bawahan Yan Wuji, tapi auranya sangat menakutkan. Dia berkali-kali lebih kuat dari Triple Supreme biasa. Long Chen dengan tenang menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tetap diam saat dia memberikan tatapan dingin dan menghina pada Yan Wuji dan antek-anteknya. Namun secara internal, kemarahannya membara dengan hebat. Dengan 10.000 ras berkumpul di tempat ini, musuh kuat umat manusia yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan di setiap sudut. Tapi orang ini sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menyatukan umat manusia dengan melenyapkan semua ahli kuat mereka. Dia sebodoh babi, sebodoh keledai. Long Chen tidak takut pada siapapun, tetapi dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan semua jenius surgawi di dunia sendirian. Selama ini, dia menahan diri untuk menghemat energinya. Bagaimanapun, dia ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi Dragon Blood Legion dan para pahlawan umat manusia. Namun, keturunan kaisar manusia ini sengaja berkelahi tanpa alasan, membuat Long Chen marah. Long Chen dengan dingin memandang ke sisi lain. Jika mereka berani menyerangnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mundur, kamu bukan tandingannya, kata Yan Wuji, menolak menyetujui permintaan orang itu. Setelah mendengar ini, ekspresi orang itu langsung tenggelam. Dia menolak menerima ini, karena dia juga merupakan keturunan kaisar manusia dan anggota garis keturunan langsung. Sebelum disegel, dia telah menyapu medan perang, kehebatannya tak tertandingi. Namun, meski ia memiliki garis keturunan kaisar manusia, ia tidak bisa menentang masternya, Yan Wuji. Meski mundur seperti yang diperintahkan, dia masih menatap Long Chen dengan penuh kebencian. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bukan tandingan Long Chen. Yan Wuji mengabaikan kekeras kepalaannya dan hanya menatap Long Chen. Bagus, karena kamu terlibat dengan keturunan Grensia, aku tidak perlu merasa was-was. Dan Anda menyebut diri Anda saudara laki-laki Xia Guhong. Bagus sekali. Gren Yanku adalah musuh bebuyutan Grensia, jadi aku akan menggunakan kepalamu sebagai deklarasi perang. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Maka tidak perlu membuang-buang kata-kata. Siapapun yang berani menyerangku akan dipandang sebagai musuh bebuyutanku, dan satu-satunya cara untuk mengobati musuh bebuyutanku adalah dengan membantai mereka. Dari dunia fana hingga dunia abadi, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong sepatah kata pun. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan coba aku. Suara Long Chen menjadi semakin dingin. Jika sebelumnya kata-katanya berfungsi sebagai peringatan, sekarang masing-masing kata-katanya mengeluarkan niat membunuh. Namun, Long Chen masih memiliki sesuatu yang menahannya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya, sebaliknya, dia mengkhawatirkan para prajurit Dragon Blood ini. Begitu pertempuran besar terjadi, dia tidak mungkin bisa menjaga saudara-saudaranya ini. Banyak dari mereka hanya memiliki kekuatan rata-rata dan peralatan yang buruk. Begitu pertempuran dimulai, pasti akan ada korban jiwa. Namun, mengingat Yan Wuji dan teman-temannya telah mendorongnya sejauh ini, mundur hanya akan menempatkannya pada posisi yang lebih berbahaya. Tidak ada solusi lain selain melawan. Kali ini, Long Chen telah memutuskan untuk membantai lawan-lawannya dengan kecepatan tertinggi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang para prajurit Dragon Blood. Pada saat yang sama, Long Chen mengirim pesan ke Guoran dan yang lainnya untuk segera ke sini. Dia awalnya berharap untuk membawa kelompok ini kembali kepada mereka, tapi sekarang, sepertinya hal itu mustahil. Dia hanya bisa berharap semua orang bergabung dengannya di sini. Saat Gren Yanku bersinar terang, nenek moyangmu bahkan tidak tahu cara memetik buah dari pohon. Beraninya kamu mengancamku. Anda benar-benar naif. Apapun yang terjadi, aku akan mencobanya hari ini. Apa yang bisa kau lakukan? Yan Wuji mencibir, sama sekali tidak terpengaruh oleh niat membunuh Long Chen. Dia kemudian mulai berjalan menuju Long Chen. Melihat ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan meraih kembali pedang Ming Hong. Saat berikutnya, tubuhnya sedikit membungkuk seperti macan tutul berburu, dan niat membunuhnya yang sedingin es terkunci pada Yan Wuji. Yan Wuji awalnya memiliki ekspresi menghina, tetapi ketika niat membunuh sedingin es Long Chen mengunci dirinya, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia dikurung karena niat membunuh. Brat Wuji, jangan terlalu sombong. Coba dan terima panah ini. Tiba-tiba,
Suara arogan dan lamban terdengar, dan sebuah anak panah muncul tepat di depan wajah Yan Wuji. Panah ini sangat aneh, tidak meninggalkan fluktuasi atau jejak di udara. Akibatnya, orang bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat mereka merasakannya, anak panah itu hanya berjarak 3 inci dari wajah Yan Wuji. Setelah mendengar suara ini, Yan Wuji terkejut dan marah. Dia kemudian melepaskan pukulan untuk menghancurkan anak panah itu dalam satu pukulan. Kecepatan reaksi dan pukulannya sangat cepat. Hajingan sialan, keluar dari sini. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping, raung Yan Wuji, wajahnya berkerut seolah baru saja bertemu dengan pembunuh ayahnya. Semua orang terkejut dengan hal ini. Tidak hanya ada seseorang yang berani melancarkan serangan diam-diam terhadap keturunan kaisar manusia, namun menjadi jelas bahwa penyerang ini adalah musuh bebuyutan Yan Wuji. Istana tanpa batas di depan gunung tanpa batas, pepohonan tanpa batas di depan gerbang tanpa batas, impian jenius surgawi lenyap tanpa jejak begitu mereka bertemu Monian. Suara malas itu terdengar lagi, volumenya tidak terlalu keras, namun berhasil menembus telinga semua orang yang hadir, bahkan di tengah keributan pertempuran yang sedang berlangsung di seluruh panggung bela diri. Saya tahu orang ini akan datang, kata Long Chen sambil tersenyum puas. Setiap kali dia muncul, dia harus membuatnya misterius dan menarik perhatian. Selain Monian, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebenarnya, saat Monian berbicara, Long Chen sudah tahu bahwa itu adalah dia. Pergilah, brengsek, jika kamu punya nyali, pergi dari sini. Tanpa disangka-sangka, Yan Wuji yang sombong dan menyendiri begitu marah sehingga ia mulai mengumpat seperti ibu ikan di jalanan. Semua orang, termasuk Long Chen, tercengang dengan hal ini. Seberapa besar kebencian Yan Wuji terhadap Monian yang mengutuknya seperti ini terlepas dari citranya. Nak, sekarang kamu salah. Jika saya tidak menggali Anda, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Anda praktis membalas kebaikan dengan permusuhan. Keturunan besar kaisar manusia sebenarnya tidak menunjukkan rasa terima kasih, bahkan mengutuk dermawannya. Kamu merusak martabat kaisar manusia. Monian menghela nafas dan menegur Yan Wuji. Meski suaranya bergema di udara, tidak ada yang bisa mengunci posisinya. Bahkan Long Chen tidak bisa merasakannya. Orang ini pasti menggunakan semacam kemampuan surgawi untuk menyembunyikan dirinya. Pergilah, persetan. Yan Wuji meraung marah dan tiba-tiba menembak ke arah tertentu. 4234. Boom. Kekosongan itu langsung terkoyak. Dengan satu pukulan dari Yan Wuji, kekosongan itu hancur seperti cermin, dan semua makhluk gelap dalam jarak 10.000 mil musnah. Serangan Yan Wuji tidak hanya cepat tetapi juga sangat kuat, membuat banyak orang mendecakkan lidahnya dengan takjub. Harus diketahui bahwa Yan Wuji saat ini bahkan belum memanggil manifestasinya. Namun, pukulan biasa darinya saja sudah setara dengan serangan pamungkas Triple Supreme. Akibatnya, banyak orang yang terlonjak kaget, namun meski terjadi keributan, Monian belum juga muncul. Long Chen juga baru saja melompat, berpikir bahwa indera Yan Wuji bahkan lebih tajam daripada inderanya. Bagaimanapun, bahkan Long Chen tidak dapat merasakan di mana Monian berada. Ketika Monian berbicara, suaranya melayang tanpa asal, jadi tidak ada cara untuk melacaknya. Bahkan arahan umumnya tidak dapat dirasakan. Oleh karena itu, ketika Yan Wuji menyerang, Long Chen sebenarnya berpikir bahwa dia telah berhasil menangkap aura Monian. Namun sepertinya Yan Wuji telah ditipu oleh Monian. Dasar tikus sialan, keluar dan bertarung, raung Yan Wuji, malu dengan kegagalannya. Raungan ini melepaskan kekuatan kaisarnya yang kuat, bahkan mengguncang makhluk gelap. Untuk pertama kalinya, mereka tampak menunjukkan rasa takut dan justru menghindarinya. Cih, biarpun aku keluar, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku terakhir kali, ejek Monian. Namun dia tetap tidak muncul. Mendengarkan percakapan mereka, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Monian telah melawan Yan Wuji. Dan berdasarkan penampilan Yan Wuji yang marah dan bingung, tampaknya dendam di antara mereka berdua tidaklah kecil. Terakhir kali, jika kamu tidak berlari cukup cepat, kamu akan mati di makam kekaisaran. Seorang jenderal yang kalah juga berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, raung Yan Wuji. Cih, kalau kamu tidak punya banyak orang, apakah aku akan takut padamu? Setelah mengintimidasi saya dengan angka, Anda berani mengatakan bahwa saya tidak boleh lari. Sungguh menggelikan. Terlebih lagi, Anda sangat membalas rasa syukur dengan permusuhan. Jika aku tidak mengeluarkanmu dari kubur, apakah kamu akan berhasil datang ke konvensi Raja Sage ini, balas Monian. Mendengar ini, Long Chen dengan cepat memahami situasinya. Menjadi jelas bahwa Monian telah berhasil mencapai makam Kaisar Yan, dan selama ekspedisi perampokan makamnya, dia entah bagaimana membangunkan Yan Wuji yang tertidur. Dengan kata lain, Yan Wuji tidak bangun sendiri tetapi diganggu oleh Monian. Berdasarkan tebakan Long Chen, orang-orang dengan aura kuno ini juga dikejutkan olehnya. Tidak heran jika mereka begitu marah saat mendengar suara Monian.
Hajingan. Jika Anda punya nyali, berhentilah berlari dan bertarunglah seperti laki-laki. 1 lawan 1, jangan berhenti sampai salah satu dari kita mati, raung Yan Wuji. Penampilan Yan Wuji yang kebingungan ini membuat banyak orang menggelengkan kepala di dalam hati. Meski merupakan keturunan kaisar manusia, dia tidak memiliki karakter. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Yan Wuji dan Monian, bahkan jika Monian adalah orang yang membunuh ayah Yan Wuji atau mencuri kekasihnya, sebagai keturunan kaisar manusia, Yan Wuji menunjukkan kurangnya ketenangan dan kemantapan. Benar-benar mengecewakan. Terlebih lagi, orang seperti itu ingin mempersatukan umat manusia. Mungkin seperti yang dikatakan Long Chen, orang ini telah dikubur terlalu lama dan kepalanya terluka selama proses tersebut. Apakah dia masih hidup di zaman kuno? Menyerah. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali, tapi bukankah kamu masih menyerangku dengan sekelompok orang? Keturunan Kaisar Yan sungguh luar biasa. Menggunakan kata-kata Long Chen, mengambil kembali kotoranmu sendiri tanpa rasa malu sedikit pun adalah keterampilan yang tidak bisa ditiru oleh orang seperti kita, ejek Monian. Respons Monian hampir membuat orang kehilangan ketenangannya dan tertawa terbahak-bahak. Orang ini tidak memandang garis keturunan Kaisar manusia sama sekali. Mati. Tidak dapat menahan amarahnya lagi, Yan Wuji meraung dan melancarkan pukulan dahsyat lainnya, menyebabkan ruang itu sendiri hancur di kejauhan, melenyapkan banyak makhluk gelap. Yan Wuji kemudian melanjutkan dengan 7 pukulan berturut-turut, masing-masing pukulan menghancurkan kehampaan. Makhluk gelap yang malang itu terperangkap dalam serangannya dan mati dengan menyedihkan karena serangan gencarnya yang tiada henti. Meskipun sifatnya tampak acuh tak acuh, serangan ini memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan serangan acak pun memiliki kekuatan surgawi yang menakutkan, seolah-olah dia dimiliki oleh seorang kaisar surgawi, seseorang yang menguasai 10.000 hukum dan Tao. Setiap pukulan membawa kekuatan apokaliptik. Namun, bahkan dengan semua kekuatan itu, orang-orang tidak bisa menahan tawa melihat bagaimana Yan Wuji tidak dapat mencapai sasarannya. Jangankan memaksa Monian keluar, dia bahkan tidak menyentuh bayangan Monian. Oh, kamu bahkan tidak akan membiarkan orang mengatakan yang sebenarnya. Di makam kekaisaran, bukankah kalian semua menyerangku? Jika itu hanyalah sekelompok orang di alam yang sama, itu adalah satu hal. Tapi kamu juga mengerahkan begitu banyak Heaven Venerate bawaan untuk melawanku. Baiklah kalau begitu, jika itu hanyalah Heaven Venerate bawaan, itu juga akan menjadi satu hal. Tapi kamu bahkan mengaktifkan formasi besar makam untuk membunuhku. Apakah ini yang disebut pertarungan 1 lawan 1, kata Monian ringan. Persetan denganmu. Kamu menyelinap ke makam kekaisaran Grand Yanku untuk mencuri harta karun. Kamu buang air besar di makamku dan bahkan mencoba membangunkan senior lainnya yang tertidur. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup, raung Yan Wuji? Raungan ini membuat banyak ahli terkejut. Monian benar-benar jahat. Apakah dia benar-benar melakukan ini? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Jika Anda harus menyalahkan sesuatu, salahkan diri Anda sendiri karena tidak ada toilet yang berfungsi. Bahkan setelah rusak, Anda tidak menggantinya. Saya menderita sakit perut yang parah. Sebagai orang yang berbudaya, saya tidak bisa buang air sembarangan dimanapun. Saya harus menggunakan peti mati terdekat untuk menangani situasi darurat saya. Siapa sangka ada seseorang di dalam sana, teriak Monian. Kali ini, bahkan rahang Long Chen terjatuh. Dia akhirnya mengerti kenapa Yan Wuji sangat membenci Monian. Tampaknya Yan Wuji sebenarnya tidak buruk. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah gila. Tutup mulutmu. Yan Wuji meraung marah. Rambutnya berdiri tegak, dan niat membunuh meledak dari dirinya. Baik, jika kamu ingin aku tutup mulut, aku akan melakukannya. Hal ini benar-benar kesalahanku. Saya minta maaf. Mulai hari ini, kita bisa melupakannya dan mengurus urusan kita sendiri, oke? Monian segera menawarinya perjanjian jabat tangan. Baiklah, pantatku. Aku akan mencabik-cabikmu dan menggilingmu menjadi debu sebelum kebencianku padam, mengutuk Yan Wuji dengan lebih kasar dari sebelumnya, amarahnya tidak mereda. Kali ini, tidak ada yang menertawakannya karena bingung. Lagi pula, jika mereka harus menanggung penghinaan seperti itu, mereka ragu apakah mereka bisa menangani situasi ini dengan lebih baik. Sial, aku memberimu wajah tapi kamu tidak memberiku wajah. Apakah mulutmu bau sekali karena memakan kotoranku, atau apakah kamu tumbuh besar dengan memakan kotoran sejak lahir? Kali ini, Monian balas mengumpat dengan marah. Begitu Monian balas mengutuk, Long Chen menghela nafas dalam hati. Saat dia melakukannya, gejolak emosinya langsung mengungkap posisinya. Aku menemukanmu, mati. Tatapan Yan Wuji langsung menajam, dan dengan satu langkah, dia menghilang dari pandangan. 4235. Karena mengumpat dengan marah, fluktuasi spiritual Monian melonjak, mengungkapkan posisinya tidak hanya pada Long Chen tetapi juga pada Yan Wuji. Yan Wuji langsung menghilang, muncul kembali di lokasi tertentu dan menghantamkan tinjunya ke kehampaan. Kali ini,
Serangannya tidak sia-sia. Saat kekosongan itu pecah, semua orang bisa melihat peti mati muncul di belakangnya. Itu adalah peti mati kristal yang ditutupi rune kuno, tapi tidak mengeluarkan aura sedikit pun. Mo Nian sedang duduk di atas peti mati kristal. Melihat Yan Wuji menyerang, dia memanggil sekop di tangannya. Sekop itu tampak kusam dan biasa-biasa saja dengan masih ada kotoran yang menempel di sana. Seolah-olah Mo Nian baru saja kembali dari seharian bertani. Ketika Mo Nian terkena pukulan Yan Wuji, banyak ahli mengatupkan gigi mereka dengan marah saat melihatnya. Tampaknya Mo Nian juga telah menjarah makam leluhur para ahli ini, yang menyebabkan mereka memasang surat perintah penangkapan di mana-mana. Kemarahan kolektif mereka terlihat jelas, dan mereka tampak seolah ingin mencabik-cabiknya. Sekarang mari kita lihat kemana kamu akan lari. Yan Wuji terkejut menemukan Mo Nian dan langsung menyerangnya. Cih, dalam pertarungan 1 lawan 1, apa menurutmu aku takut padamu? Mo Nian mencibir dan berdiri di atas peti mati kristalnya. Dia kemudian menghancurkan sekopnya ke arah Yan Wuji yang sedang menyerang. Boom! Tinju Yan Wuji menghantam sekop, dan dampaknya mengguncang seluruh panggung bela diri, menyebabkan gelombang ki yang menakutkan yang menghancurkan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah satu pertukaran, keduanya mundur pada saat bersamaan. Yan Wuji kemudian menginjak kekosongan dan menembak balik seperti anak panah yang terbang dari tali busur, membuat Mo Nian tidak punya waktu untuk bernapas. Namun, saat dia menerkam Mo Nian tiba-tiba membuka peti mati kristal. Apa? Saat peti mati kristal dibuka, dia merasakan firasat buruk. Tapi saat dia hendak mundur, sepertinya Mo Nian mengira dia akan lari, jadi dia mendorong kuali kristal ke arah Yan Wuji. Karena Yan Wuji tidak punya waktu untuk menghentikan momentumnya, dia langsung tersedot ke dalam peti mati kristal. Boom! Peti mati kristal itu terbanting menutup tanpa celah sedikit pun, menangkap Yan Wuji dengan kuat di dalamnya. Anak domba kecil, dalam pertandingan 1 lawan 1, aku bisa mempermainkanmu sampai mati. Selain memakan kotoranku, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Mo Nian dengan bangga terkekeh setelah menjebak Yan Wuji di peti mati kristalnya. Melihat adegan ini, semua orang di dalam dan di luar panggung bela diri tercengang. Saat mereka mengira akan terjadi pertarungan besar antara Mo Nian dan Yan Wuji, itu berakhir dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari peti mati, menandakan bahwa Yan Wuji sedang mencoba melarikan diri. Banyak rune kemudian menyala di peti mati, mengirimkan gelombang beriak keluar. Namun, meski sudah berusaha sekuat tenaga, peti mati itu tetap tertutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli lain dari garis kekaisaran Grand yang tercengang. Bagaimana semuanya berakhir sebelum dimulai? Mereka terlalu lengah bahkan untuk bereaksi. Selamatkan Yang Mulia. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak, dan baru kemudian yang lain langsung tersadar. Dalam sekejap, ratusan ribu ahli menyerang Mo Nian. Seperti dugaanku, kamu menolak bertarung 1 lawan 1. Jika kamu sangat menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Mo Nian mencibir dan tiba-tiba menendang peti mati kristal itu. Peti mati kristal itu menembaki para ahli itu seperti bintang jatuh, yang mengejutkan para ahli itu karena mereka tidak menyangka Mo Nian akan memberikannya begitu saja kepada mereka. Karena terkejut dan tidak yakin dengan niat Mo Nian, mereka menangkap peti mati itu dan mulai mempelajarinya untuk melihat apakah mereka bisa membukanya. Mo Nian mengabaikan mereka dan pergi ke Long Chen. Dia terkekeh. Saudaraku, aku dengar kamu tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Seolah-olah kamu melakukan lebih baik dariku. Dalam wilayah umat manusia, foto Anda ada di mana-mana. Banyak orang ingin kamu mati, balas Long Chen. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Meski begitu, Mo Nian jelas tidak berhak menertawakannya karena hal itu. Hehe, baiklah, aku pasti melakukannya sedikit lebih baik darimu. Musuhku hanya dari ras manusia. Sedangkan bagi Anda, haha, pernahkah Anda mendengar pepatah tertentu yang beredar? Tanya Mo Nian. Pepatah yang mana? Long Chen, dibenci oleh 85% ahli 9 surga. Hehe, awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya sepenuhnya, hahaha. Mo Nian mengamati ras yang tak terhitung jumlahnya di panggung bela diri dan tertawa. Mendengar kata-kata Mo Nian, Ibu Bai Sisi pun tidak bisa menahan tawanya. Pakar Akademi Cakrawala tinggi lainnya memandangnya dengan aneh. Mereka belum pernah mendengar ungkapan seperti itu. Namun, mengingat situasi panggung bela diri saat ini, tampaknya 85% bahkan mungkin tidak cukup untuk mencakup semua orang yang memandang Long Chen dengan sikap bermusuhan. Ras iblis, ras darah, ras binatang, ras bayangan, ras netherworld, dan ras lainnya yang tak terhitung jumlahnya memelototi Long Chen tanpa menyembunyikan niat membunuh mereka sedikit pun. Bahkan di antara umat manusia, sebagian besar dari mereka memusuhi Long Chen. Salah satu alasannya adalah karena Long Chen sangat menonjol sehingga membuat orang iri, sementara alasan lainnya adalah karena dia telah menipu banyak dari mereka di pelelangan kuali langit bumi.
Bahkan orang-orang yang tidak mengalami kerugian dalam lelang itu masih membenci Long Chen karena dia mempermainkan mereka seperti itu. Selain itu, ada juga kekuatan puncak seperti keluarga Su dari ras darah Valet, keluarga Long abadi, dan garis keturunan kaisar manusia, yang semuanya dianggap sebagai musuh bebuyutan Long Chen. Mungkin dibenci oleh 85% ahli di sini tidaklah berlebihan. Mo Nian ini juga terkenal. Kalau dijumlahkan, mungkin lebih dari 85%. Ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun mereka sudah siap secara mental dan tahu bahwa Long Chen akan menghadapi jalan sulit dalam konvensi Raja Sage, mereka tidak menyangka musuh sebanyak ini akan muncul. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Apa yang terjadi dengan panggung bela diri? Kenapa kamu tidak bersama kami sejak awal? Tanya Long Chen. Karena Yan Wuji terjebak di peti mati kristal, tidak ada orang lain yang mengganggu mereka. Oleh karena itu, Long Chen ingin memikirkan hal ini terlebih dahulu. Saya juga tidak tahu. Kami juga bergegas ke prefektur Sage King ketika kami mendengarnya, jadi kami sama bingungnya dengan Anda, kata Mo Nian. Menurutnya, mereka juga datang dari berbagai negeri di 9 langit. Sama seperti Long Chen dan yang lainnya, mereka kemudian bertemu satu sama lain di prefektur Sage King. Saya tidak tahu mengapa dunia ini terbagi menjadi 2 dunia, tapi saya yakin akan satu hal, kata Mo Nian serius. Apa itu? Tanya Long Chen buru-buru. Ini jebakan, kata Mo Nian. Apa-apaan ini? Bukannya aku buta. Long Chen memutar matanya. Dia sudah lama menyadari hal ini, tapi itu bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah jebakan ini bisa membuka jebakan yang lebih besar. Mungkin itu akan menghancurkan keadaan seluruh dunia saat ini, kata Mo Nian muram. Apa? Kali ini, Long Chen melompat kaget. Jika memang benar demikian, maka jebakan ini benar-benar menakutkan.